yang kita baca setiap malam menjelang kita tidur setelah sholat Isya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, orang yang senantiasa rutin mendawamkan membaca surat Al-Mulk nanti di alam kuburnya, ketika datang utusan Allah, dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, ada sesosok makhluk yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Kata malaikat Munkar dan Nakir, siapa kamu? Saya, surat Al-Mulk yang tiap malam habis sholat Isya dia baca. Biar saya yang menjawab pertanyaan kubur yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Amin. Jadi kalau orang yang suka baca surat Al-Mulk, insya Allah di alam kuburnya lolos dari pertanyaan malaikat Munkar dan amin ya robbal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberlakukan ketentuan hidup dan mati seseorang, liyabluwakum, kita tidak ingat apa-apa, kita sudah, badan kita sudah kaku, mata kita sudah terpejam, kita tidak ingat siapa-siapa, hanya orang lain yang menangisi kita, orang lain yang membacakan kita ayat-ayat Quran, kita sudah tidak ingat apa-apa. Di situ alam bawah sadar kita akan muncul ketika sakaratul maut. Kalau begitu sakaratul maut yang diucapkan tadi kebiasaan, misalnya sial, bangsa. Coba ketika kita meninggal ini, maka kata Rasulullah, idza kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau orang yang di akhir hidupnya sempat mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Amin. Makanya biasain Bu ngomong yang benar. Kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ini jangan ngedenger anak nangis, anak ngambek, puyeng, si bapak belum ngasih duit, anak nangis dibilang berisik lu, anak sialan. Ya Allah, kalau anak sialan emaknya apalagi lagi marah, lagi emosi, anak berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan, emosinya bukan main. Anak monyet, kalau anaknya monyet emaknya kan gitu kan. Jangan sembarangan ngucapin tuh. Jadi biasakan ngomong yang baik, kalimat thayyibah. Bu, Pak, maaf nih saya ngomong begini bukan ngajarin, maaf ya. Enggak, saya enggak ngajarin, enggak. Ngingetin. Kita mau menghadapi penghujung tahun. Betul Bu? Tahun berapa Bu?
2020 akan meninggalkan kita, akan datang ke kita tahun 2021. Sebenarnya ini bukan tahun baru kita sebenarnya ya. Tahun baru dia tahun kita mah, tahun baru kita mah 1 Muharram, tahun Hijriah. Tapi karena dunia ini sudah mengglobal, betul? Umat Islam bagian dari dunia yang mengglobal, mau tidak mau harus diikuti. Tapi jangan kejemur. 31 Januari, itu si bapak sibuk nyariin trompet, petasan, kembang api, katanya buat ditiup, buat dibakar ntar malam sama anak-anaknya. Bapak, ngajarin anak yang bener. Bu, tahun baru artinya umur kita nambah, iya kan? Tadinya umur kita 60, 2021 udah 61. Nambah. Kalau umur nambah, kita makin dekat dengan mati. Mau mati tiup trompet. Ngajarin anak. Nah, kalau lo mau mati tiup trompet ya. Kalau lo mau mati bakar petasan, bakar kembang api, ya Allah, jangan. Mendingan kita kumpul di Masjid Al-Mubarakah. Kita adain zikir, kita adain muhasabah. Ya, bilang sama Ustaz Mustafa, kalau saya manggilnya Ustaz Murtado, dalam belakangnya kan Murtado. Adain, biarin orang-orang mah pada di luar, kita di dalam masjid merenung. 2020 iman dan takwa kita udah berapa persentase kenaikannya? Naik, tetap apa jalan di tempat? Kan ada orang yang imannya gitu-gitu aja, malah ada yang imannya 2020 turun. Kan al-imanu yazidu wa yanqus. Benar nggak Pak? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Lagi punya duit, imannya mantap. Lagi nggak punya duit, bengong aja. Mau sholat aja malas-malesan. Adain muhasabah di masjid ini, betul? Kita merenung, kita bertafakur mengingat 2020 sampai di mana iman dan takwa kita. Nanti 2021, ayo dah kita tingkatin, betul nggak? Jangan ngelakuin hal-hal yang mubazir, yang nggak diperintahkan oleh agama. Ini, ya, ada orang yang tahun baru pergi ke puncak, pengen ngerasain tahun baru di puncak. Beku. Ngapain sih mesti ke puncak? Di rumah aja juga enak bisa kok. Yang penting kan suasana hatinya, bukan tempatnya. Tempatnya enak, tempatnya adem, tempatnya sejuk. Kalau suasana hatinya lagi gak karuan, gak bisa. Coba ibu lagi rumet pikiran ke puncak, jadi beban orang. Udah gitu ada itu sekarang di pintu tolnya ada diperiksa, dirapit.
antigen. Tuh rombongan tetangga saya satu mobil ke puncak 3 hari yang lalu. Begitu Gadok stop sama polisi, harus melakukan rapid antigen, diperiksa semua. Umur 60 ke atas nggak boleh masuk. Balik lagi ke Jakarta. Ternyata dia bisa ke puncak. Kenapa? Ada tukang ojek joki. Ini kang ojek nawarin, pilanya di mana bu? Tuh di villa itu, ayo saya antar. Dah, suruh polisi kembali ke sama kang ojek mau dianterin. Akhirnya dianterin 120.000 sampai ke villa. Akhirnya lolos. Emang setiap peraturan ada celah ya. Orang manfaatkan celah itu. Kita jangan. Tuh. Jadi kembali ke tadi, ayyukum ahsanu amala, melakukan amal yang berkualitas. Amal berkualitas itu amalnya benar-benar meresap, menyentuh dalam hati, membekas. Ketika ibu melakukan amal itu, ibu ada bekas. Oh kalau gitu Pak, yang sholatnya rajin, yang di jidatnya hitam, maaf. Itu berarti sholatnya rajin. Betul. Tapi kan ada juga yang sengaja sujudnya dipentok-pentok. Patokan sholat bukan dari situ, tapi dari lihat kelakuannya sehari-hari. Dia rajin sholat, tapi kelakuannya sehari-hari tidak mencerminkan dia sholat. Omongannya tidak baik, kelihatan bohong lulu, kasar. Orang yang sholat, orang yang melakukan sholat akan terlihat dari kesehariannya. Bagaimana dia memperlakukan orang di luar dirinya, bagaimana orang di luar dirinya memperlakukan dia, hormat apa enggak, ya, itu akan kelihatan. Kalau soal jidat hitam sih gampang, tapi yang penting kan bekasnya, gitu. Bekas dari apa yang dia melakukan ibadah itu. Puasa misalnya, puasa bekasnya apa? Ketika kita melakukan ibadah puasa, setelah puasa yang kita lakukan, apa pengaruhnya terhadap diri kita? Kita menjadi orang yang peka terhadap orang lain, peduli, betul, memiliki kepedulian sosial. Ada kan minta-minta, nggak usah ngomong apa, ambil, dan nggak perlu dipilih. Sebab ini antara 10.000, 5.000 sama 2.000-an berantem di kantor. Tapi yang menang ntar 2.000. Udah ambil aja. Karena kita merasakan, oh nih tukang minta-minta nih jangan-jangan belum makan. Kalau orang belum makan kayak kita puasa, lapar, lemas, bener nggak? Itu pengaruhnya. Makanya puasa itu yang benar, jangan apa Ustaz kata orang puasa ayakan. Kalau orang Pandeglang kenal puasa ayakan. Dia anu aya dihakan. Puasa godong priknya. Puasa godong prik apa tuh? Dia tanya dengan piring. Oh, kaitannya dengan piring.
Kalau orang puasanya benar, udah mau deket nih, jam 5 atau setengah 6, dia zikir, Pak. Dia zikir. Zikir mau menjelang puasa. Nih kalau puasanya nggak bener, ngeliatin makanan, gorengan, di hatinya berkecamuk. Ini yang gua makan apa dulu ya? Yang ntar lu kolak lu duluan gua empat dulu. Bihun, gorengan. Udah dendam. Akhirnya puasanya jadi puasa dendam. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu yang penting adalah ketika mau buka. Kalau dari pagi sampai sore kita nahan hawa nafsu, ketika mau buka nafsu kita dilepas, nafsu kita dikeluarkan, dibiarkan begitu saja. Bukan puasa namanya. Justru menjelang buka puasa itu yang penting. Makanya dibagi 3 kan. Ada puasanya orang awam. Puasa orang awam tuh begitu beduk tubuhnya habis semua tuh. Ada puasa orang khusus, dia tahan nafsunya ketika berbuka, makan sekedarnya. Kenapa? Karena ada sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan lagi, tapi sekedarnya. Karena ada apa? Tarawih. Habis tarawih baru habis-habisan. Baru yang terakhir puasa orang khusus. Bukan cuma puasa perutnya, mulutnya, tapi hatinya juga puasa. Ketika puasa nggak ngomongin orang. Ketika puasa setelah Ramadan meninggalkan kita. Sholat juga begitu, betul Pak? Kalau ada mertua lagi namu di rumah, rajin sholat di Masjid Al-Mubarakah. Rajin, belum beduk dia udah datang. Dulu zikir, zikirnya juga lain. Bukan subhanallah, bukan. Karena depannya ada berkat, ada besek, zikirnya lain. Besek jinjing. Besek dijinjing katanya. Begitu mertuanya udah pulang, selesai sholat dia belum nongol. Nih, hati-hati. Ikhlas. Kalau kita mau ibadah ikhlas, jangan ngarapin pujian dari orang. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak yang lain. Pokoknya kita lakukan amal kita itu amal yang berkualitas. Karena amal yang berkualitas